Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TKP lagi karena udah lama kita ngebahas soal TKP dan aku berharap kalian masih tetap semangat belajar bareng aku teman-teman. Karena sebentar lagi nih tes CPNS bakalan dibuka dan kemungkinan itu bulan 6 atau bulan 7 diadakan tes SKD. Jadi kalian harus tetap semangat belajar ya supaya kalian lulus tahun ini dan biar dapat NIP. Amin ya teman-teman. Dan juga aku bakalan sering upload video tentang CPNS juga teman-teman. Dan tanpa lama-lama, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian update terus info terbaru dari aku. Langsung aja kita ke videonya. Oke, ini dia soal nomor 1. Ana memiliki toko yang maju. Konsumen selalu meminta bonus yang berlebihan. Di sisi lain, ingin memberikan pelayanan yang baik di tokonya, tapi ia tidak mau rugi. Apa yang dilakukannya? Oke teman-teman, misalnya kalau kalian jadi Ana, apa sih yang harus kalian lakukan teman-teman? Kalian tuh tetap pengen banget nih ngasih bonus ke pelanggan kalian, tapi kalian gak mau rugi teman-teman. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Oke, coba kita periksa dulu ya satu persatu optionnya. Yang A, memberikan bonus ke pelanggan yang sudah lama berlangganan. Oke, menurut kalian ini solusi yang efektif bukan teman-teman? Nah, kalau soal TKP itu kita mencari solusi yang efektif ya teman-teman. Catat ya teman-teman. Nah, yang A itu menurut aku eliminasi teman-teman. Karena kenapa? Di sini yang mengatakan memberikan bonus ke pelanggan yang sudah lama berlangganan, teman-teman. Nah, di sini berarti akan menimbulkan kerugian, teman-teman. Nah, sedangkan si Ana kan nggak mau rugi, teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang A itu solusinya kurang tepat, ya kan? Nah, yang B, memberikan bonus berupa diskon terhadap barang yang dibeli. Oke, berarti dengan kata lain, ini misalnya nih, kalian beli di toko si Ana nih. Terus apapun barang yang kalian beli itu semuanya dapat diskon. Otomatis si Ana bakalan mengalami kerugian kan teman-teman. Nah, jadi yang B ini juga tidak solutif teman-teman. Oke, aku eliminasi ya. Yang C, memberikan bonus ke pelanggan yang membeli dalam jumlah grosir. Oke, menurut kalian gimana teman-teman? Oke, kita simpan dulu ya. Grosir kan berarti dalam jumlah yang besar ya kan. Oke, kita simpan dulu. Yang D, memberikan bonus sesuai pembelian tertentu atau bulan tertentu. Oke, yang D ini juga bisa kita simpan dulu. Yang E, memberikan bonus tetapi ragu akan beresiko rugi. Oke, yang E ini jelas aku eliminasi ya teman-teman, karena ada kata ragu teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak boleh nih kalau misalnya mau memberikan bonus atau memberikan pelayanan ke konsumen itu ragu-ragu, itu nggak baik teman-teman. Karena apapun yang ragu-ragu itu hasilnya nggak akan baik teman-teman ya kan. Jadi yang E itu aku eliminasi. Nah, tadi tersisa dua option yaitu antara C sama D. Coba kita lihat lagi nih. Yang C, memberikan bonus ke pelanggan yang membeli dalam jumlah grosir. Menurut kalian ini solutif nggak teman-teman? Nah, misalnya tuh ada pelanggan atau pembeli yang membeli dalam jumlah grosir teman-teman. Maaf, suara aku agak serak teman-teman. Yaitu membeli dalam jumlah grosir. Misalnya itu ada 20 orang yang beli dalam jumlah grosir. Berarti 20 orang yang dapat bonus teman-teman. Nah, menurut kalian dia rugi atau enggak teman-teman? Itu ya, itu pertanyaan aku. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah, kalau yang D, memberikan bonus sesuai pembelian tertentu atau bulan tertentu. Nah, menurut aku yang paling solutif yang paling solutif itu adalah yang D teman-teman. Yaitu kita memberikan bonus sesuai pembelian tertentu atau di bulan tertentu. Nah teman-teman, jadi dia nggak tiap hari memberikan bonus nih kepada pelanggannya teman-teman. Jadi resiko ruginya itu minim teman-teman, karena khusus di hal-hal tertentu aja dia orang-orang tersebut dapat bonus teman-teman. Nah jadi D ya, gitu ya, paham ya maksud aku teman-teman. Kalau kalian kurang paham coba komen di kolom komentar. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Saya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Salah seorang pasien komplain terhadap pelayanan pada saat pendaftaran karena dirasa terlalu lama dan membingungkan. Maka oke teman-teman, soal TKP itu yang perlu kita lihat adalah lokasi, kemudian kita itu sebagai siapa, dan solusi yang efektif teman-teman. Oke, di sini aku garis bawahin kita itu sebagai perawat di rumah sakit ya teman-teman. Kemudian datang nih seorang pasien yang komplain karena pada saat pendaftaran itu terasa
terlalu lama dan membingungkan prosedurnya teman-teman. Nah, jika kalian sebagai perawatnya nih, apa sih yang harus kalian lakukan? Gitu ya maksud soalnya teman-teman. Oke, coba kita lihat satu persatu optionnya. Yang A itu membantu menyelesaikan permasalahan pasien. Oke, menurut kalian gimana nih teman-teman? Kita keep dulu ya, kita simpan. Yang B mengatakan bahwa itu adalah hal yang lumrah. Oke teman-teman, menurut kalian ini tuh menyelesaikan masalah nggak teman-teman? Maaf ya teman-teman kalau suara bising motor kayak gitu teman-teman, maaf ya. Semoga kalian nggak patah semangat, semoga kalian semangat terus belajarnya, oke? Oke, kita lanjut nih yang B. Menurut kalian gimana? Kalau aku, B aku langsung eliminasi teman-teman. Karena ini nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Dan ini membuat si tukang komplainnya itu nggak puas sama jawaban atau ya sama jawaban kita teman-teman. Nah, jadi yang B ini aku eliminasi ya. Yang C, menjelaskan peran saya di rumah sakit. Menurut kalian ini menyelesaikan masalah tidak? Oke, kalau menurut aku yang C ini juga aku eliminasi teman-teman. Kenapa? Karena orang yang komplain itu nggak peduli kalian itu perannya itu apa di sana. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau itu adalah masalah mereka itu teratasi dengan baik gitu teman-teman, ya kan? Oke, jadi yang C itu aku eliminasi. Yang D, menjelaskan prosedur dan aturan yang berlaku. Oke, menurut kalian gimana? Kita keep dulu ya. Kemudian yang E, mencatat dan menyampaikan keluhan pasien ke pimpinan rumah sakit. Oke, yang E kita simpan. Nah, tadi ada 3 option yang kita simpan, yaitu antara A, D, dan E. Nah, di antara 3 ini mana sih kira-kira yang paling tepat dan paling efektif solusinya teman-teman? Oke, kita kembali lagi ke soal dan kita ingat kalau kita itu sebagai seorang perawat. Nah, perawat itu tugasnya apa teman-teman? Merawat orang yang sakit. Nah, sedangkan si ibu-ibu ini atau si pasien ini itu komplain tentang pelayanan pendaftaran, bukan pelayanan di pelayanan keperawatannya, ya kan teman-teman. Nah, jadi kalau yang A itu kita tidak profesional, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan pasien. Nah, ingat kita itu sebagai perawat, bukan bagian pendaftaran atau bagian customer service-nya teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang A itu kita telah melanggar profesionalitas kerja teman-teman. Nah, jadi yang A aku eliminasi ya teman-teman. Nah, kalau yang D, menjelaskan prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, yang D ini juga sama kurang lebih dengan yang A. Bagian yang menjelaskan prosedur dan aturan yang berlaku itu adalah bagian si pendaftarannya atau customer service-nya teman-teman. Karena si pasien itu kan komplain terhadap pelayanan saat pendaftaran, bukan pelayanan keperawatannya teman-teman, iya kan? Nah, jadi yang D juga aku eliminasi. Coba kita lihat yang E, mencatat dan menyampaikan keluhan pasien ke pimpinan rumah sakit. Nah, ini adalah bekerja sesuai dengan profesionalitas teman-teman, ya kan? Karena sebagai seorang perawat kan merawat orang sakit dan bukan yang namanya menyelesaikan atau membantu permasalahan saat pendaftaran. Nah, jadi yang paling tepat, yang paling solutif itu adalah kita catat keluhan pasien tersebut dan kita sampaikan kepada pimpinan rumah sakit untuk ditindaklanjuti kepada teman-teman. Itu entah itu pimpinan rumah sakitnya menasihati ke pelayanannya, ke bagian pendaftarannya atau ke customer service-nya, kita nggak tahu. Yang penting kita udah menyampaikan keluhan pasien tersebut ke pimpinan rumah sakit, dan ini lebih solutif penyelesaiannya teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Atau kalian ada jawaban yang lain, boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa disertai dengan alasannya juga ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Anda mendapatkan tugas dari atasan untuk keluar kota. Tiba di bandara, ternyata pesawat Anda akan berangkat sebentar lagi. Saat Anda terburu-buru, datang seorang nenek yang kebingungan meminta tolong kepada Anda. Maka Anda, oke teman-teman, di sini pekerjaan kantor adalah nomor 1 ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta tolong, kita nggak boleh mengabaikannya. Nah, kalau misalnya kalian ada di situasi genting kayak gini teman-teman, sedangkan kalian juga buru-buru banget nih, terus ada yang minta tolong sama kalian, apa sih yang harus kalian lakukan teman-teman?
Oke, ingat ya, di sini itu yang dinilai adalah orientasi kepada orang lain, iya juga, profesionalitas, iya juga. Nah, menurut kalian ini apa sih jawabannya, teman-teman? Oke, coba kita lihat satu persatu optionnya ya. Yang A mengatakan jika saya sedang buru-buru. Nah, yang A ini kira-kira menyelesaikan masalah nggak, teman-teman? Nenek itu kan kebingungan nih, dia nggak tahu mau ngapain gitu kan, terus dia minta tolong sama Anda, tapi kalian ngomongnya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Nah, jadi yang A ini aku eliminasi ya, karena ini tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang B, menolong nenek tersebut hingga tuntas. Oh my god, maaf ya teman-teman kalau ada suara bulldozer atau aku nggak tahu itu suara apa, teman-teman. Maaf ya, aku semoga kalian tetap suka sama video aku, teman-teman. Ya, maaf ya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Yang B, menolong nenek tersebut hingga tuntas. Oke, yang B ini sebenarnya baik, teman-teman. Tapi ingat lagi, kalian itu sedang buru-buru. Kalau misalnya kalian harus menolong nenek tersebut sampai selesai, resikonya kalian bakalan ketinggalan pesawat, teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang B ini kurang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang B aku eliminasi. Yang C, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut. Oke, ini boleh teman-teman, tapi kita simpan dulu, kita lihat yang option lain. Yang D, membantu nenek tersebut dengan sangat hati-hati. Oke, yang D aku simpan dulu, ya. Yang E, merasa kasihan dengan nenek tersebut, tapi apalah daya Anda sedang buru-buru. Nah, yang E ini juga tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Kalian cuma kasihan aja, tapi kalian gak bantu, teman-teman. Jadi yang E aku eliminasi ya. Nah, tersisa antara dua option nih, yang C sama yang D. Menurut kalian mana sih solusi yang efektif, teman-teman? Kita lihat yang C, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut. Nah, di bandara itu pasti punya satpam kan, teman-teman. Dan tugas satpam itu adalah membantu orang-orang yang membutuhkan membutuhkan pelayanan gitu, teman-teman. Atau membutuhkan pelayanan di saat kayak urgen banget, teman-teman, di saat penting banget gitu kan. Nah, kalian bisa nih meminta tolong satpam untuk membantu si nenek tersebut, dan masalah kalian juga selesai, teman-teman. Nenek tersebut ada yang bantu dan kalian tidak ketinggalan pesawat. Nah, jadi yang paling tepat itu C ya, teman-teman. Nah, kenapa tidak yang D? Yang D itu membantu nenek tersebut dengan sangat hati-hati. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang option B, teman-teman. Kalau kalian membantu nenek tersebut, maka resikonya kalian bakalan ketinggalan pesawat. Sedangkan kalian itu mendapatkan tugas dari atasan untuk keluar kota, teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, gitu ya, teman-teman. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 4. Saat jam istirahat, Anda dan rekan Anda sedang makan siang. Tiba-tiba telepon kantor berbunyi, sedangkan Anda dan rekan belum selesai makan siang. Apa yang Anda lakukan? Oke, teman-teman, apa sih yang kalian lakukan kalau misalnya kalian ada di situasi seperti ini? Oke, kita lihat satu persatu optionnya. Yang A, meninggalkan makan siang dan mengangkat telepon tersebut dan bersikap biasa sebagai antisipasi jika telepon tersebut penting. Oke, ini bisa ya, teman-teman. Kita keep dulu, kita lihat yang lain. Yang B, menyuruh rekan kerja yang akan segera selesai makan untuk mengangkat telepon tersebut. Oke, menurut kalian gimana? Yang B aku langsung eliminasi ya, teman-teman. Oke, kenapa aku eliminasi yang B, teman-teman? Karena disoalkan Anda dan rekan itu belum selesai makan siang, teman-teman. Nah, kalau kalian ini kalian juga kurang responsif terhadap keadaan, teman-teman. Kalian cuma bisanya nyuruh-nyuruh orang aja, tapi kalian sendiri nggak mau ngelakuin, teman-teman, gitu ya. Jadi yang B aku eliminasi. Nah, kemudian yang C, mengabaikannya karena sedang jam istirahat. Nah, yang C ini jelas aku eliminasi, teman-teman, karena kita nggak tahu itu telepon penting atau enggak, ya kan. Nah, jadi yang C aku eliminasi. Kita lanjut yang D. Yang D, mengangkat telepon dengan sedikit kesal karena masih jam istirahat. Yang D juga aku eliminasi, teman-teman, karena ada kata sedikit kesal, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu itu telepon penting atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya kalian kesal, itu gimana ya? Responnya itu negatif lah, teman-teman, ya kan. Nah, jadi yang D itu kita eliminasi. Oke, yang E, mengangkat telepon tersebut setelah selesai makan sebagai antisipasi jika telepon tersebut penting. Oke, yang E ini juga aku eliminasi ya, teman-teman, karena dia bilang mengangkat telepon tersebut setelah selesai makan gitu, teman-teman. Nah,
Padahal kita itu nggak tahu itu teleponnya penting atau enggak, atau harus segera diangkat teman-teman. Ya kan, kalau kita mengangkatnya tunggu selesai makan, itu malah lama untuk mengangkatnya, entah itu penting banget, urgent gitu kan teman-teman, tapi kalian ngangkatnya lama, ya kan. Nah, siapa tahu itu adalah pelanggan atau customer kalian, pasti dia bakalan kecewa kan sama pelayanan kalian, atau bahkan atasan kalian yang nelpon teman-teman, malahan nanti kalian bisa-bisa dipecat atau dimarahin sama atasan kalian gitu kan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat satu-satunya adalah yang A ya teman-teman, yaitu meninggalkan makan siang dan mengangkat telepon tersebut dan bersikap biasa sebagai antisipasi jika telepon tersebut penting, dan ini merupakan bahwa kalian itu cepat tanggap terhadap keadaan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita naik ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Saat mengemudi mobil di jalan raya, tiba-tiba sebuah truk berjalan berkelok-kelok sepanjang jalan. Kemungkinan sopir tersebut mabuk atau sedang mengantuk. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Sikap Anda. Oke teman-teman, apa sih kira-kira yang kalian lakukan kalau misalnya di jalan raya kalian jumpa yang kayak gini teman-teman? Oke, coba kita lihat satu persatu optionnya ya. Yang A, melapor ke pos polisi ada truk yang melanggar tata tertib lalu lintas. Oke, ini menurut kalian gimana? Oke, aku keep dulu ya teman-teman yang A. Kemudian yang B, menelpon polisi dan menceritakan kejadian tersebut agar masalah tertangani. Oke teman-teman, di sini aku eliminasi ya, karena kurang tepat teman-teman, ya kan? Nah, kenapa kurang tepat? Karena di sini ialah dia menelpon polisi, kemudian dia ceritakan nih kejadiannya kalau truknya ini kayak gini teman-teman. Nah, itu bisa memakan banyak waktu teman-teman, dan itu sangat lama, ya kan? Nah, jadi yang B ini aku eliminasi. Kemudian yang C, menelpon pos polisi dengan meminta bantuan teman di samping Anda. Oke, ini boleh aku keep ya teman-teman, yang C. Kemudian yang D, menyalip truk dan memberhentikannya dan menasihati sopir truk tersebut. Oke teman-teman, yang D ini aku eliminasi juga, karena ini sangat membahayakan kalian, membahayakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ini kan truknya lagi oleng teman-teman, yaitu lagi nggak beres nih si supirnya teman-teman. Kalau kalian main salip kemudian kalian berhentikannya gitu kan teman-teman, kayak di sinetron gitu, kalian malahan beresiko mengalami kecelakaan teman-teman. Nah, jadi ini tuh sangat berbahaya dan ini bukan solusi yang paling tepat teman-teman. Jadi yang D ini aku eliminasi. Oke, yang E, menyorotkan lampu depan mobil Anda agar truk tersebut berhenti sehingga dapat mengingatkan untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Oke, yang E aku eliminasi. Maksudnya aku keep teman-teman, salah, maaf. Yang E aku keep ya. Oke, yang kita keep tadi yang mana aja teman-teman? Yang A ya. Yang A, kemudian yang C, dan yang E. Oke, di antara tiga ini mana sih yang paling tepat nih solusinya teman-teman? Coba kita kembali lagi ke A. Yang A, melapor ke pos polisi ada truk yang melanggar tata tertib lalu lintas. Oke teman-teman. Di sini berarti kita mencari pos polisi ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih pos polisinya itu ada di mana. Apakah dekat sama jalan atau jauh? Nah, ini akan memakan waktu lama karena kita harus mencarinya lagi pos polisi. Kita harus ke sana lagi teman-teman. Kita nggak tahu nih jarak pos polisinya itu dekat atau jauh. Dan ini memakan waktu lama dan resiko kecelakaannya itu tuh jadi makin tinggi teman-teman, karena terlambatnya responsif kita terhadap keadaan seperti ini teman-teman, ya kan? Nah, jadi yang A itu aku eliminasi ya. Oke, yang mana lagi tadi teman-teman? Yang C, menelpon pos polisi dengan meminta bantuan teman di samping Anda. Nah, menelpon pos polisi ini juga kurang lebih sama kayak yang A dan B teman-teman, ya kan? Memakan waktu teman-teman. Dan kita di sini kita dituntut untuk secara cepat dan tanggap untuk merespon suatu keadaan yang ada di sekitar kita, gitu kan teman-teman. Nah, jadi yang C itu aku eliminasi. Nah, tadi yang E itu menyorotkan lampu depan mobil Anda agar truk tersebut berhenti sehingga dapat mengingatkan untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Nah, oke teman-teman. Yang E ini menurut aku adalah jawaban yang paling tepat, ya kan? Karena kalian langsung respon nih terhadap masalah yang ada di jalan raya tersebut teman-teman. Dan di sini kalian jadi lebih cepat gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk meminimalisir kejadian kecelakaan teman-teman, ya kan?
Kalau misalnya kalian harus lapor polisi, kalian harus nelpon polisi, itu makan waktu lama teman-teman, ya kan? Sedangkan truk ini terus berjalan teman-teman. Nah jadi yang paling tepat itu adalah yang E gitu ya. Coba komen di kolom komentar apakah kalian setuju jawabannya sama aku. Oke, aku tungguin ya. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 soal TKP dari aku. Gimana? Apakah hot atau masih gampang nih di level kalian teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Kalau masih gampang, nanti aku coba cari soal yang lebih hot lagi teman-teman, yang bisa membakar otak kalian gitu kan teman-teman. Dan terima kasih banget yang udah nonton video ini, kemudian yang udah subscribe, dan yang udah like juga, komen, dan share semua video-video aku ke sosial media kalian. Aku ucapin sekali lagi terima kasih banget. Semoga kalian tetap semangat belajar bareng aku teman-teman. Dan buat kalian yang mau follow Instagram aku, boleh silahkan di follow di sini ya teman-teman. Dan juga tetap semangat buat persiapan tes CPNS-nya. See you next video. Bye bye.